Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan terlebih buat kekuatan yang Tuhan selalu berikan bagi kami semua Bapa. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bahwa kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh mari kita katakan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu begitu melimpah atas hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan selalu memberikan perlindungan yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya begitu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan selalu
mengucapkan terima kasih kepadamu atas segala kebaikan yang telah kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Kau isi setiap hati kami, Tuhan. Kami saat ini rindu dan haus datang kepadamu, Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah kami datang pada saat ini, Tuhan, dengan hati yang penuh, Tuhan, dengan kerinduan. Kami mengucap syukur bahwa segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang menjadi perlindungan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup, Tuhan, mengubahkan segala kehidupan kami. Kami datang pada saat pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan setiap kasih dan jamahan-Mu. Sehingga kami pulang, Tuhan, boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, Tuhan. Berkat rohani yang begitu melimpah atas kehidupan kami. Sehingga kami merasakan sukacita dan damai, Tuhan, dalam hidup kami, Bapa. Yang dunia tidak dapat memberikan, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, yang mampu. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat memberikan itu semua bagi kami, Tuhan. Biarlah Kau pakai kami, Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Biarlah hati kami selalu haus dan rindu akan firman-Mu. Biarlah hati kami, Tuhan, selalu rindu, Tuhan, akan hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi, Tuhan, dalam pelataran-Mu. Pulihkan setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, kami boleh merasakan hadirat dan jamahan-Mu pada saat pagi hari ini, Tuhan. Kalau aku boleh dapat merasakan, Tuhan, jemaat-Mu juga, Tuhan, merasakan, Tuhan, kuasa-Mu yang nyata, Tuhan, yang mengalir, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau selalu ada, Tuhan, menyertai langkah kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, Tuhan. Karena Engkau ada, Tuhan, menjaga kami dan menopang kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau, ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan. Demikianlah hati kami Tuhan mau dibentuk oleh Engkau Bapa. Dibentuk oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengimani setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kuasa Roh
Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal kami datang kepada-Mu Tuhan untuk berserah. Menyatakan Tuhan dalam setiap iman kami tertuju kami perlu Engkau dalam setiap hidup ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan yang membawa kepada kami hidup dalam kebenaran, yang membawa kepada kami hidup di dalam suatu kesempurnaan Tuhan. Bagi hari ini Tuhan yang telah kumpulkan dalam satu tempat. Bagi hari ini ya Tuhan kami bersama-sama menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Engkau yang tetap berlaku dalam setiap langkah kehidupan ini ya Bapa. Dan bagi hari ini Tuhan sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai sampai kepada kesudahan alam. Oleh sebab itulah Tuhan bagi hari ini perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu, yaitu firman yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Supaya kami semua datang tidak akan datang dengan sia-sia, tapi semua akan mendapat rahmat yang datang dari Tuhan. Sebab telah kami serahkan Tuhan, sisa waktu yang sedikitnya kami pergunakan beribadah kepada Engkau Bapa. Tuhan seterangkan tempat ini Tuhan, luruskan tempat ini supaya jangan ada wabah-wabah jahat yang akan Tuhan menghancurkan kehidupan tubuh kami. Kami percayakan semua ibadah pagi ini dalam tangan pimpinan Roh Kudus dan Allah untuk bekerja memberkati setiap kami, dan kami akan sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di Allah kami sekalian. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita sama-sama menikmati baiknya Tuhan, menikmati berkatnya Tuhan, menikmati sesuatu janji Tuhan di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Pagi hari ini kita harus sungguh-sungguh. Semua firman Tuhan ditekankan oleh para hamba-hamba Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemarin kita berbicara mengenai tentang masuk ke dalam negeri perjanjian. Begitu sulitnya setelah sampai di perbatasan untuk masuk dalam negeri perjanjian. Kota dikatakan yang memang akan direbutnya, begitu sulitnya, begitu kuatnya musuh-musuh yang ada di dalamnya. Namun bangsa Israel bisa masuk karena kekuatan Allah. Kita semua masuk di dalam Yerusalem baru, semuanya karena kekuatan dari Tuhan. Kita manusia lemah, tidak dapat berbuat sesuatu. Sebatas apa yang kita mampu, pakai masker, pakai baju pelengkap, tetapi semua daya kemampuan kita sangat terbatas. Tapi yang tidak pernah terbatas dalam hidup orang percaya hanya satu, yaitu Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan siang dan malam. Mari sandarkan seutuhnya hidup saudara kita semua. Bukan saja para hamba-hamba Tuhan menyandarkan hidup seutuhnya hanya kepada Tuhan, tapi kita semua orang-orang percaya yang telah ditebusnya, dikuduskannya, diperbarui hidupnya untuk sungguh-sungguh mengenal akan kebenaran Tuhan di dalam hidup ini. Firman Tuhan begitu banyak yang memberikan satu nasihat pegangan dalam hidup ini. Dan seringkali firman Tuhan tidak berdaya tanpa urapan Roh Kudus. Namun kita minta pagi hari ini urapan Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap kata, setiap kalimat yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan para hamba-hamba Tuhan ini dipakai untuk menjadi alat di dalam tangannya. Supaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini menyadari bahwa tanpa kuasa firman Tuhan kita tidak mampu menjalankan kehidupan ini. Namun kalau Tuhan berikan satu kekuatan baru untuk kita bersama-sama berkumpul pagi hari ini, semuanya karena kekuatan firman Tuhan. Dapat diaminkan? Saya mulai berpikir-pikir tentang kehidupan ini, begitu sulitnya hidup. Kemudian kemarin sampaikan firman Tuhan, begitu sulitnya untuk masuk ke negeri Kanaan, ada peperangan. Namun pagi hari ini kita akan mendengar satu pesan. Pesan dari seorang raja. Dan pesan dari seorang raja di atas segala raja. Dan kita akan membaca satu ayat, bahkan dilengkapi dengan dua ayat. Kita akan renungan pagi hari ini, kita akan membacanya di dalam kitab Tawarikh. Kita buka kitab Tawarikh. Kitab Tawarikh pasalnya yang ke-20, satu Tawarikh pasal 28. Tolong mungkin membaca buat kita semua, ya. Satu Tawarikh pasal ke-28.
Ini adalah satu pesan dari seorang tua kepada anaknya, dari seorang raja untuk generasi penerus. Nah, pagi hari ini juga Tuhan pesan kepada kita. Dia bukan raja dunia, tetapi raja di atas segala raja. Dia berpesan kepada kita semua. 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 28 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. 9 dan 10, maaf. Ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Di dalam ayat yang terakhir firman Tuhan dikatakan, kuatkan hatimu. Kita harus kuat hati. Hampir-hampir sebagai hamba Tuhan saya akan jatuh di dalam kelemahan. Tapi karena kekuatan firman, malam saya bersikap, saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Kenapa? Tuhan itu lemah jiwaku. Begitu sedih hatiku, begitu merana jiwaku. Tidak ada kekuatan di antara kita untuk memberikan kekuatan selain daripada firman Tuhan. Selain daripada petunjuk Allah, kita akan kuat menghadapi semua situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Dan pagi hari ini kita mendapat pesan dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Dia berpesan kepada putranya yang dia kasihi untuk menjadi satu generasi penerus bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan di sini kalau kita baca dan kita amati dan kita camkan ayat-ayat ini, yang memberikan satu jawaban dalam setiap hidup orang percaya, bahwa bukan saja Salomo mendapat pesan dari ayahnya atau Raja Daud memberikan pesan kepada putranya, tapi pagi hari ini Tuhan akan memberikan pesan buat kita semua di pagi hari. Camkan baik-baik. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus. Ada kata tulus. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus memakai kasut sebagai satu tanda ketulusan kita beribadah kepada Tuhan. Dengan satu ketulusan kita menyembah Tuhan, dengan segala ketulusan kita melayani pekerjaan Tuhan, dengan segala ketulusan kita duduk di bangku di sini, bahkan yang ada di rumah, semua dengan ketulusan kita akan persembahkan kepada Tuhan. Jadi ada satu yang dikatakan ketulusan itu sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala, dikatakan hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jikalau engkau dikatakan meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jikalau kita mencari Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, maka Dia akan ditemui oleh kita semua. Ia berkenan ditemui olehmu, oleh kita semua. Tuhan saat-saat ini di dalam kebingungan manusia, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam tekanan-tekanan hidup, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, dikatakan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan berkenan untuk ditemui. Sekarang kita melihat banyak-banyak tetangga kita tidak berkenan untuk ditemui. Kita datang bertetangga, kita datang ke rumah orang untuk silaturahmi, mungkin pesan-pesan indah kita akan bawa datang, tapi ditolak, tidak mau ditemui. Semua orang takut untuk bertemu dengan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan berkenan kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan kepada ibu bapak saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkenan untuk kita temui. Dapat diaminkan? Tuhan berkenan untuk ditemui. Jikalau engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, ada kata meninggalkan, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.
Pertama, Tuhan berkenan untuk kita temui dalam kesulitan apapun. Dan firman Tuhan yang mengajar kami sebagai seorang hamba Tuhan, seutuhnya tidak bersandar kepada akal-akal manusia yang ada di sekitar kita, tapi Tuhan mengajar dan mendorong kehidupan kita supaya kita menemui Allah dalam kesulitan-kesulitan apapun dalam hidup ini. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi, masalah uang, masalah dagang, masalah utang piutang, masalah ibadah, masalah apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup, dalam kesulitan hidup di dalam setiap orang-orang percaya. Bahwa pagi hari ini Tuhan berkenan dan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, bahwa Tuhan dikatakan berkenan untuk kita temui setiap saat, siang dan malam. Bahwa Tuhan berkenan untuk ditemui. Lalu selanjutnya, tetapi jikalau engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Hati-hati, ada kata membuang. Jikalau engkau tinggalkan Tuhan. Dengan satu tema pagi hari ini dikatakan, jangan sekali-kali terlintas dalam hati, jiwa, dan pikiran kita untuk tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Nah, sebagai hamba Tuhan banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan terlintas. Tuhan, Tuhan, karena engkau tinggalkan aku akan tinggalkan engkau, Tuhan. Ada di pikiran, benak pikiran hati kita akan tinggalkan semua pelayanan. Dan begitu sulit, seolah Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri, tanpa kuasa, tanpa pertolongan. Kita cari pertolongan ke kiri dan ke kanan. Teman-teman sebaya, teman-teman seiman, minta petunjuk, semuanya jawabannya meleset. Dan jawabannya tidak memuaskan dalam hidup ini. Tapi pada waktu kita bersimpu di bawah kaki Tuhan, kita percayakan seutuhnya segala sesuatu yang menjadi beban-beban hidup di dalam langkah kehidupan ini. Kita percaya hanya satu, jawaban datang dari Tuhan. Amin. Kita perlu jawaban Tuhan. Lewat persekutuan doa kita dengan Allah kita, lewat hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Dengan rasa tulus dan ikhlas kita datang kepada Tuhan. Tapi jikalau kita tinggalkan Tuhan, kata Tuhan, aku akan buang engkau seperti sampah. Jadi yang dibuang itu tidak berguna, sampah. Kita akan dibuang seperti sampah. Kita tidak berguna di hadapan Tuhan. Bukannya Tuhan yang memanggil kita, menetapkan kita. Dan Tuhan bersabda dalam satu ayat Yohanes dikatakan, Yohanes 15 ayat 16, kalau tidak salah di situ berkata, ayat 20, kalau tidak salah berkata, dia berkata demikian bunyi firman Tuhan, bukan kamu dikatakan yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya engkau pergi untuk berbuah. Kata buah di sinilah yang Tuhan tekankan dalam setiap orang percaya harus berbuah. Dapatkah kita berbuah tanpa kuasa Tuhan? Dapatkah kita berbuah dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan kita tetap kita akan berbuah? Tidak mungkin. Kita perlu Allah, kita harus menghampiri Dia. Kita jangan sekali-kali terpikir dalam pikiran kita untuk tinggalkan Tuhan. Dan ini pesan dari seorang raja kepada penerus generasi, yaitu Salomo. Dan pagi hari ini ada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Dia bukan bersinggasana di dalam dunia ini, tetapi Dia bersinggasana di sorga. Dia pesan untuk saudara kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dia berpesan kepada kita pagi hari, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Tuhan adalah penolong, amin. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik dalam setiap orang-orang percaya. Tuhan selalu ada di dalam rumah tanggamu. Tuhan selalu ada di dalam benak hati, jiwa, dan pikiranmu. Tuhan selalu ada di dalam setiap rencana kehidupan kita. Tuhan selalu ada setiap apa yang kita sedang pikirkan, itu Tuhan ada. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Jikalau kita sekali-kali berpikir tinggalkan Tuhan, mau tinggalkan Tuhan, mungkin kita bisa tinggalkan pelayanan karena kerepotan, bisa. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Camkan baik-baik. Apabila kita tinggalkan Tuhan, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang pahit dalam hidup ini.
Kita perlu sukacita. Kita perlu damai sejahtera, sekalipun mungkin pas-pasan untuk hidup kita hari lewat hari ini. Di dalam hidup yang pas-pasan ini kita perlu damai sejahtera, penuh sukacita yang datang lewat kuasa firman Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup untuk memberikan sukacita dalam hidup ini. Tapi apabila kita tinggalkan Tuhan, kita akan dibuang oleh Tuhan seperti sampah untuk selama-lamanya hidup di dalam kepahitan. Oleh sebab itulah kuatkanlah hatimu, teguhkanlah pengharapanmu, teguhkanlah hatimu untuk masuk dalam satu negeri perjanjian yang Tuhan janjikan dalam setiap orang-orang percaya. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemarin Pak Murah dikata, jangan. Hidup ini senang kalau menyimpang ke kanan ke kiri, itu senang, enak, apalagi nyetir mobil, siksak jalannya, set. Senang sekali itu, anak muda senang. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Camkan baik-baik, jangan sekali-kali niat hati, jiwa dan pikiran untuk tinggalkan Tuhan. Kita akan membaca satu kisah di dalam perjanjian lama. Kalau dibaca Bumi Iklan di dalam kitab Rut. Kita buka kitab Rut. Rut pasal yang pertama. Wah, tablet saya mati tadi. Baterainya kali ini. Kitab Rut pasal yang pertama, kita membaca ayat pertama dulu kita baca. Rut yang pertama, tolong dibaca ayat pertama sampai ayatnya ke berapa ya? Muklet baca coba. Dapat? Kitab Rut yang pertama. Tunggu sebentar. Pasal 1 sampai ayatnya yang ke-7. Silakan. Rut 1 ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Lalu ayat ke-8 lanjutkan. Ayat ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ini adalah satu kisah nyata seorang keluarga yang bernama Elimelek. Istrinya bernama Naomi, kedua putra dan kedua putranya bernama Mahlon dan Kilion.
Di dalam kisah ini, satu keluarga ini tinggalkan kota yang bernama Bethlehem Yehuda, atau dikatakan Bethlehem Efrata. Jadi kata Yehuda di sini adalah satu suku bangsa dari 12 suku bangsa, dan di situ ada orang Yehuda berkuasa. Dan ditinggalkan kota Bethlehem, dikatakan arti Bethlehem itu kota roti, tempat roti. Kalau Efrata artinya berbuah-buah, kesuburan, berbuah, tempat roti, tempat nyaman. Namun Alkitab katakan bahwa Bethlehem ditimpa, dikatakan kekeringan, kelaparan. Kalau ditimpa kekeringan, kelaparan, terjadi dikatakan kematian. Hidup susah, hidup menderita kalau ada kekeringan, ada kelaparan. Mulai berpikir, sebagai nalar, sebagai manusia mau punya nalar, punya pikiran, berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi kekeringan ini, bagaimana caranya menghadapi masalah ini, bagaimana caranya untuk menghadapi sesuatu yang menjadi satu tantangan hidup. Mulai berpikir keluarga untuk tinggalkan kota roti. Namanya kota roti. Banyak roti, banyak makanan, tetapi terjadi kelaparan. Takut gelisah. Saat ini orang takut, satu dunia takut menghadapi kematian. Kematian karena mungkin ada virus yang menular. Takut. Mulai berpikir bagaimana cara untuk menghindarkan diri. Semuanya orang memperlengkapi diri dengan semua apa yang ditujukan oleh para medis atau kesehatan bagi semua kita. Takut, khawatir. Tapi di dalam kisah ini, keluarga ini mempunyai satu keputusan untuk tinggalkan kota yang bernama kota roti, kota yang berlimpah, dikatakan air susu dan madu. Tinggalkan ke sebuah tempat yang bernama Moab. Moab adalah tempat di mana orang-orang Moab tidak beribadah kepada Tuhan. Di dalam kisah ini, dia mencari kehidupan yang baru. Dia jual tanah, dia jual rumah, dia semua harta milik dia bawa ke satu tempat dengan satu cita-cita untuk mengatasi segala persoalan kehidupan menurut akal manusia. Dan seringkali terjadi dalam hidup orang-orang percaya untuk menyelesaikan kehidupan kita yang serba sulit ini, akal kita bekerja. Berdaya upaya untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup yang serba rumit dalam hidup ini. Yang punya satu tekanan-tekanan di dalam tiap orang-orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk bekerjalah otak dan pikiran serta kehidupan ini untuk meninggalkan persoalan-persoalan yang begitu rumit dengan akalnya. Tinggallah di Moab selama 10 tahun, kata firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi selama 10 tahun ini? Dia membawa harta yang begitu banyak. Dia cukup selama bertahun-tahun di sana. Alkitab katakan 10 tahun dia hidup di sana. 2 anak laki yang bernama Mahlon dan Helion itu punya jodoh. Yang satu bernama Ruth, yang satu bernama Orpah. Dilengkapi. Alkitab katakan dia belum mempunyai anak. Tapi selama 10 tahun ini bergumul. Tidak dekat dengan Tuhan, jauh. Kota Moab susah untuk beribadah kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Tidak ada tempat ibadah di sana. Di sana tempat hanya orang yang beribadah kepada Baal. Penyembahan berhala di sana, dan semua kerohaniannya rusak. Dan akhirnya Mahlon dan Helion menikah dengan Ruth dan Orpah. Tapi Alkitab katakan Mahlon dan Helion meninggal. Betapa sulitnya ditinggal orang yang dikasih oleh Naomi. Suami meninggal, 2 anak laki meninggal, lalu yang satu lagi tinggalkan Naomi. Jadi Naomi di dalam kebangkrutan selama 10 tahun, tidak punya uang, tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan. Dikatakan Bethlehem sudah kembali dipulihkan. Dia pulang bersama-sama dengan kedua mantunya. Di tengah jalan ditawarkan kepada mantu yang satu, dan mantu yang satu ditinggalkan Naomi. Tinggal mantu yang satu yang bernama Ruth. Tinggal sama-sama.
Nah, pada waktu dia pulang ke Bethlehem, dia sampai ke Bethlehem, orang-orang semua menyambut dia. Dia lihat semua, bukankah ini Naomi? Bukankah ini Naomi yang pernah mungkin 10 tahun yang lampau meninggalkan Bethlehem, yaitu kota roti, kota yang diberkati oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Naomi meninggalkan berkat. Tuhan memesan kepada kita lewat Raja Daud kepada Salomo, jikalau engkau dikatakan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang engkau. Tapi di dalam kisah ini, pada waktu Naomi tinggalkan kota Bethlehem dan 10 tahun mulai berpikir tentang Bethlehem, mulai berpikir tentang apa yang ada di Bethlehem, mulai berpikir untuk kembali. Dan setelah dia kembali sampai di Bethlehem, orang menjadi heran, bukankah ini Naomi? Selanjutnya kita akan baca. Di dalam ayat yang ke-10, tolong dibaca. Ayat ke-10. Ke-20, maaf. Ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan panggil lagi aku Naomi, panggil saja aku Mara, karena yang pahit itu datang daripada Allah. Jadi kita melihat di dalam kisah ini, Naomi datang dengan penuh sukacita, karena Naomi itu namanya sukacita. Dia keluar dari negeri yang bernama dikatakan Bethlehem ini dengan penuh sukacita. Dia keluar dengan sukacita. Dia tinggalkan Bethlehem, dia tinggalkan bangsanya di situ. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia tinggalkan mungkin sukunya di situ. Dia tinggalkan ke suatu tempat yang bernama Moab. Dan di kota Moab dia berbaur dengan dosa. Anaknya menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu dia ditindas Tuhan, yang pahit itu datang di dalam kehidupannya, dia pulang kampung. Masih ada pulang kampung. Dia pulang ke kampung halamannya Bethlehem, dan orang-orang melihat di tanah Bethlehem ini, bukankah ini Naomi? Betul, ini Naomi. Naomi berkata, jangan engkau panggil aku lagi Naomi. Aku penuh dengan kesukaan, tetapi panggil aku Mara, karena aku penuh dengan kepahitan. Jadi orang yang tinggalkan Tuhan akan mengalami kepahitan. Ingat itu. Jangan sekali-kali dalam situasi apapun juga, di dalam masalah pergumulan apapun yang terlalu berat dalam hidup ini, di dalam segala sesuatu yang menjadi beban hidup, kita tinggalkan Tuhan. Yang pahit itu akan datang kepada kita. Yang pertama dikatakan tadi, kita akan dibuang oleh Tuhan seperti sampah. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan di dalam situasi apapun. Dan contoh ini dinyatakan oleh Tuhan lewat Naomi. Naomi pulang. Dan pagi hari ini Tuhan juga bersabda, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah di dalam kesulitan ekonomi. Kembalilah di dalam kacau kehidupan kita. Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan siap untuk menerima kita. Amin. Di dalam apapun juga. Mungkin kita sudah bejana yang telah rusak, telah pecah, hancur. Tapi bejana itu akan dibentuk oleh tangan Allah kembali menjadi bejana yang baru dalam hidup ini. Dalam situasi yang saat ini kita perlu, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Kemarin kaum wanita saya suruh bawa firman Tuhan. Saya bawa firman Tuhan mengenai tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon zaitun tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau semua, tidak ada lembu sapi di kandang, semua tidak ada. Melanda kemiskinan pada waktu zaman dikatakan Habakuk. Namun Habakuk punya sikap iman. Aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bisakah kita beria-ria dalam Tuhan? Pada waktu kita terjepit, pada waktu kita miskin, pada waktu kita sakit, pada waktu kita tidak berdaya.
Bisakah kita beria-ria? Habakuk berkata kepada, bisa kita beria-ria di dalam Tuhan pada waktu kita dipukul Tuhan. Habakuk tetap berkata, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ini kata-kata iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang pertama, tinggalkan Tuhan akan dibuang oleh Tuhan. Yang kedua, tinggalkan Tuhan akan merasakan kepahitan, lebih pahit daripada sekarang yang kita alami dalam hidup ini. Sebagai ayat penutup, kita buka dalam kitab Wahyu. Iklan baca buat kita kitab Wahyu, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Ayatnya ya, pasal 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Dunia ini akan dilanda, seluruh dunia dikatakan di sini. Kita katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk dikatakan mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia dicobai. Bukan kita saja yang dicobai, seluruh dunia dicobai dikatakan di sini. Tetapi dikatakan di sini, kalau engkau menuruti firman-Ku, tunduk kepada firman, kita akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Rumah tangga kita akan dilindungi, pekerjaan kita akan dilindungi, kantor kita akan dilindungi, usaha kita semua. Dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kita sekarang ini duduk begini melayani Tuhan, kita sedang apa sih? Sedang apa? Kita sedang menantikan Tuhan datang untuk menjemput kekasih-kekasih yang ada di dalam dunia. Tapi Tuhan berjanji, dikatakan pada pagi hari ini, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan, maka kita akan dibuang oleh Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan kota Bethlehem, kota roti, kota berkat daripada Tuhan. Akan menjadi lebih pahit hidup ini. Tepat kita semua menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, rela berpanas-panasan dari tempat yang jauh. Dari Tangerang datang ke sini. Ada di tempat yang ujung sana akan datang ke sini untuk hanya beribadah sejam atau setengah jam atau 1 jam setengah. Tapi kita rela dengan tulus. Inilah Tuhan yang aku dapat persembahkan hanya kepadamu Tuhan, suaraku, hatiku. Raja Daud, pesannya yang kedua dikatakan apa? Buat bait Allah, menjadi tempat yang kudus. Di situ dikatakan. Kalau di dalam ayat sebelumnya dikatakan, dia pesan yang kedua itu adalah buat bait Allah menjadi tempat yang kudus bagi kediaman Allah. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi tempat yang kudus bagi Allah di dalam tiap hidup ini. Jadi pada waktu Raja Daud memerintahkan kepada Salomo untuk menggantikan tahta kedudukannya, buat bait Allah. Kita percaya kita ini akan menjadi tempat yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan menjemput. Maka Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, yaitu firman Tuhan. Engkau mengajar kepada kami lewat Daud yang dipesankan kepada putranya Salomon untuk tidak tinggalkan Allah daripada ayahnya.
Begitu kami pagi hari Tuhan. Kami berjanji di hadapan Tuhan, kami tidak akan tinggalkan Engkau karena Engkau adalah Allah yang menjadi sumber dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menghibur, Engkau telah memberikan kekuatan. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam kepahitan karena kami meninggalkan Engkau. Kami rindu untuk kami selalu diberkati dengan sukacita yang datang lewat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman sudah ditabur, hamba-Mu terbatas untuk memberitakan. Namun pengurapan Roh Kudus terjadi dalam setiap hidup kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu yang singkat ini, waktu saya berhenti berkhotbah, saya serahkan kepada saudara kita selanjutnya akan mulai. Tuhan, terima kasih untuk kembali Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan di masa keluarga bersama Gembala dan memberkati seluruh kaum keluarga di sana. Dan dalam binatang Tuhan apapun keadaan kita, amin. Kita sama-sama berdiri. Sebelum kita masuk pengumuman dan doa syafaat, kita masih mau angkat satu pujian. Bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan, dalam kelemahan kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Pengumuman ada 3 hal. Pertama, minggu depan tetap ada ibadah, yaitu pukul 8 pagi. Kecuali ya kalau ada perubahan akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Jadi tetap ada ibadah jam 8 pagi ya, jam 8 pagi 1 kali. Kalau ada perubahan ya kita ikuti perkembangan dari situasi sekarang. Tapi sementara pengumuman adalah tetap ada ibadah. Jadi kita semua siapkan hati kita, siapkan tubuh kita ya, siapkan semua kekuatan kita untuk tetap beribadah 1 kali, yaitu jam 8. Lalu yang kedua, mari kita tetap jaga kesehatan ya, disiplin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Saya percaya kalau kita, dan yang pasti tetap berdoa ya, karena pasti banyak masalah, persoalan. Asal kita disiplin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berdoa. Dan tadi firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, pasti Tuhan beri kekuatan buat kita. Saya percaya mujizat Tuhan pasti selalu terjadi dalam hidup anak-anaknya ya. Jangan tinggalkan Tuhan, percaya selalu. Lalu yang ketiga, kolekte tetap ada ya, seperti biasa. Bisa tunai, bisa non tunai, ada kolekte, ada bokor, ada perpuluhan, silakan dimasukkan. Non tunai juga sama. Itu juga sudah tercatat karena di non tunai itu rekeningnya khusus, satu khusus. Jadi saya udah cek sih cukup banyak juga ya yang memberikan non tunai. Ya puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat semua ya, biar diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kita berdoa untuk bangsa, negara kita, biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan turut bekerja, biar Tuhan berkati bangsa kita. Dan yang terakhir kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya tetap berdiri, supaya tetap ada, supaya tetap setia memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami tetap diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang terus Engkau berikan pada kami, yang terus Kau ingatkan kepada kami, supaya kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami percaya kalau kami tidak tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membuang kami. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya saat kami tidak tinggalkan Tuhan, Tuhan akan beri kami kekuatan untuk melalui masalah persoalan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Wahyu, kiranya terus Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Banyak persoalan, banyak masalah yang sedang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Gembala. Tuhan terus beri kekuatan, bahkan Tuhan buka segala pintu jalan-jalan keluar dalam kehidupannya. Kami serahkan masa depannya, kami serahkan kesehatannya, kami serahkan anak, cucu, menantu, istri, semua keluarga. Kiranya Kau pakai menjadi alat Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Gembala. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan ya Bapak, dari anak-anak kecil, dari remaja, pemuda, jemaat dewasa, dan bahkan jemaat lanjut usia. Tuhan, keadaan begitu berat saat ini. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Lindungi kami dari wabah, dari pandemi penyakit menular ini ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami, supaya kami tetap kuat ya Bapa di dalam menghadapi kehidupan yang berat ini. Tuhan, dimanapun kami berada, kami hanya pegang nama-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu sebut nama-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan akan selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, berkati ibadah kami minggu depan, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami percaya semua ini boleh terjadi karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pemain musik, WL, singer Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang berjerih lelah. Kiranya Kau terus berkati mereka, kiranya terus Kau persatukan mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, lawat mereka ya Bapa, di masa tubuhnya yang makin lemah Tuhan, tapi kuasa-Mu akan terus bekerja dalam orang tua kami. Berikan mereka semua tubuh yang sehat ya Bapa. Berikan mereka semua iman yang kuat ya Tuhan. Lindungi dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Chun Siang yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sudah lawat dia Tuhan. Sembuhkan dia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu yang ajaib
menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh kaum keluarganya. Pulihkan, berkati, persatukan mereka semua, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Chun Siang ini. Terima kasih ya Tuhan. Lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajarannya yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan punya rencana indah bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan lawat mereka. Jamah Tuhan, pulihkan ya Bapa. Untuk kami yang masih tetap diberi kesempatan untuk sehat Tuhan, lindungi setiap kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala pandemi penyakit menular ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati para dokter, para perawat Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, bahkan kesehatan. Berikan semangat mereka untuk tetap setia melayani pada masa pandemi ini. Lalu Pak, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan buat mereka untuk tetap setia. Kami percaya Tuhan pelihara mereka. Kami percaya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya serahkan Bapak kembali. Bukalah hati kita semua untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surga. Marilah kita pulang membawa berkat yang datang dari Bapa Surga. Kekuatan iman yang datang lewat firman Tuhan. Kita pulang dengan kekuatan iman, dengan kesehatan, dengan damai dan sukacita lewat Roh Kudus. Kasih-Nya, persekutuan boleh senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan kami tutup ibadah ini. Kini akan Bapa, terima kasih. Tetap jaga kesehatan.